Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh wilayah Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, saya akan menanggapi kasus yang terjadi di Bitung ya. Sangat disayangkan ya. Ada ini benar-benar kita tidak harapkan terjadi, saudara ya. Kita tahu bahwa kita bangsa Indonesia punya keberagaman, bahkan punya berbagai keyakinan ya. Dan saya jujur nggak terlalu mengetahui sumber permasalahannya ya. Saya hanya melihat dari media, tetapi saya ingin memberikan tanggapan saya ya. Kita sebagai anak bangsa ya, kita harus menjaga persatuan. Jangan saudara, karena di sana yang begini ya, kita yang terjadi kekacauan, saudara. Kita tidak harapkan ini terjadi. Kalau memang di Bitung sudah telanjur terjadi, biar ini yang pertama dan terakhir ya. Seperti juga yang disampaikan oleh Pak Kapolri ya. Saya melihat di media sosial sudah terjadi aksi damai ya. Dan marilah kita saling menghargai, saudaraku ya. Kita berdoa apa yang terjadi di sana ya, segera ada kedamaian, terjadi pemulihan. Tidak ada orang-orang yang terus menyimpan kebencian dalam hatinya untuk orang lain ya. Karena kenapa terjadi keributan? Kenapa terjadi PP, saudaraku? Karena masing-masing orang punya ego ya, yang dipimpin oleh seseorang, sehingga masing-masing punya kekuatan massa untuk saling ini, saudara. Nah, kita di bangsa ini jangan sampai terjadi perpecahan, saudara. Ya. Saya mengatakan di awal bahwa kita harus saling menghargai. Saudara yang pro Pales, silahkan. Saudara yang pro Is, silahkan. Jangan karena ada yang pro Is, maka yang pro Pales tidak terima. Atau sebaliknya, saudara. Nggak boleh. Kita nggak bisa memaksakan. Saya juga mendengarkan pernyataan ya, sebuah ormas mengatakan bahwa semua yang pro Is itu melanggar konstitusi. Nah, saudaraku, ini dilema ya. Di sisi lain, undang-undang kita mengatakan bahwa setiap warga negara dijamin kebebasan dan kemerdekaannya. Dan saudara tahu, iman Kristen, di dalam iman Kristen, itu jelas dikatakan bahwa siapa yang memberkati bangsa Is akan diberkati. Di sisi lain, ada orang mengatakan bahwa yang pro Is itu tidak mendukung konstitusi. Jadi kan dilema, saudara. Kita mesti punya hikmat di sini, ya. Karena kita tahu rata-rata orang percaya kepada Kristus itu pasti pro terhadap Is, saudara. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak peduli dengan orang-orang Pales. Tidak. Karena ini iman sebagai orang-orang yang percaya. Karena ada di dalam Alkitab. Nggak bisa dipisahkan. Walaupun kita memberkati itu dalam artian bahwa kita tidak perlu pergi ke sana lalu kemudian membantu dalam berpe. Saudara, enggak. Lalu kemudian yang ini dihabisi. Enggak seperti itu. Tetapi kita berdoa supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Ya. Itulah iman Kristen. Jadi saudaraku, marilah kita saling menghargai terhadap keimanan. Dan kita sebagai warga negara Indonesia, masakan orang di sana yang ini, saudara, kita juga terpengaruh, terdampak kepada bangsa kita. Kita tidak mengharapkan bangsa kita ini terjadi perpecahan. Ya. Kubu ini dan kubu ini, enggak. Kita nggak mengharapkan.
kita bersatu, punya berbagai macam keyakinan, kita saling menghargai. Orang pro kepada Pales, pro kepada Is, masing-masing saling menghargai. Tetap menjaga persatuan bangsa ini, saudara. Itulah yang saya sampaikan. Saya prihatin dengan kondisi yang ada di sana. Siapa yang rugi, saudara? Keluarga kita. Bila kita membawa kasih damai sejahtera bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Saya nggak tahu permasalahannya seperti apa, sumbernya seperti apa, sebab akibatnya seperti apa yang terjadi di Bitung. Tapi saya percaya kepolisian sudah menindak semuanya sesuai dengan hukum yang berlaku dan stop. Kita boleh berbeda keyakinan, tetapi kita tetap satu bangsa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.